Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Anggreni dengan NIM 228723036 kelas 1B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS mata kuliah landasan pendidikan. Nomor 1. Menurut Dr. Muhammad Hasan SPD MPD, landasan pendidikan merupakan seperangkat asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan dalam rangka pelaksanaan pendidikan. Pendapat yang kedua, menurut Dr. Andars Kuncoco, MPD MPSI, landasan pendidikan merupakan dasar, tumpuan, atau dasar konseptual yang dijadikan pijakan pendidikan secara keseluruhan. Pendapat yang ketiga yaitu menurut Adi Supriyatno. Menurutnya, landasan pendidikan merupakan sejumlah ilmu yang mendasari asas-asas dan kebijakan pendidikan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Menurut saya sendiri, landasan pendidikan itu adalah tolak ukur dalam keberlangsungan pendidikan. Yang kedua yaitu landasan pendidikan adalah sebuah patokan dalam sebuah pacuan atau pijakan dalam pelaksanaan pendidikan. Dan yang ketiga, landasan pendidikan adalah dasar pengetahuan yang menjadi patokan dalam sebuah pendidikan. Jawaban nomor 2 yaitu tentang komponen-komponen pendidikan. Komponen-komponen pendidikan itu ada tujuan dan prioritas peserta didik, manajemen atau pengelolaan, struktur dan jadwal, isi dan bahan pengajaran, guru dan pelaksanaan, alat bantu belajar, fasilitas, teknologi, pengawasan mutu, penelitian, dan juga yang terakhir yaitu biaya. Selanjutnya jawaban yang ketiga, yang pertama yaitu learning to know. Nah, pilar ini itu dimaksudkan untuk meningkatkan kognitif peserta didik akan penguasaan yang dalam dan luas dalam bidang tertentu. Nah, menurut para ahli, tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut peserta didik untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah. Dari sinilah muncul konsepsi belajar sepanjang hayat, yaitu belajar yang tidak kenal waktu akhir sampai berakhirnya hidup di dunia. Yang kedua yaitu learning to do. Pilar ini tuh menuntut peserta didik untuk mempunyai keterampilan tertentu atau psikomotorik, atau dengan bahasa lain, belajar untuk mengaplikasikan ilmu, bekerja sama dalam tim, belajar memecahkan masalah dalam berbagai situasi, belajar untuk berkarya atau menyampaikan ilmu yang didapat oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu learning to be. Learning to be ini itu adalah pilar yang menerapkan konsep belajar untuk dapat mandiri, menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bersama. Pilar ini tidak bisa lepas dari dua pilar sebelumnya, karena penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri dialihkan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri, yaitu belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri. Yang terakhir adalah learning to live together. Nah, pilar keempat ini itu adalah tujuan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa kehadiran orang lain. Oleh karenanya, belajar memahami dan menghargai orang lain, sejarah mereka, dan nilai-nilai agamanya adalah tugas pendidikan untuk mengantarkan peserta didik ke gerbang pilar ini. Selanjutnya jawaban nomor 4. Jawaban nomor 4 itu yang pertama yaitu Ingarsos Sung Tulodo. Artinya menjadi seseorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Yang kedua itu Ingmadio membangun Karso. Artinya seseorang di tengah kesibukannya itu harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Nah, yang terakhir yaitu Tuturi Handayani. Artinya seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang.
Selanjutnya yaitu jawaban nomor 5. Nah, pendidikan sebagai ilmu, yaitu bahwa praktek pendidikan itu tidak lain adalah aplikasi dari ilmu pendidikan. Implikasinya bahwa untuk menjadi guru itu atau untuk menjadi pendidik, siapapun bisa mempelajarinya melalui ilmu pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu disajikan secara rinci, sistematis dalam bentuk konsep, hipotesa, dalil, teori, atau hukum yang bersifat krisis, metodis, dan juga sistematis. Pendidikan sebagai seni artinya pendidikan harus berlangsung sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing individu. Sementara individu yang satu dengan yang lain memiliki karakteristik yang berbeda. Pendidikan sebagai seni diungkapkan secara konkret dalam bentuk sastra, lukisan, bangunan, musik, dan lain-lain. Lanjut ke jawaban nomor 6. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan sebagai dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan modul pembelajaran, dan evaluasinya. Nah, sedangkan landasan yuridis adalah tumpuan yang dibentuk atas dasar bantuan-bantuan hukum yang bersifat dalil dan memilih hak di dalamnya. Lanjut ke jawaban nomor 7. Pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dan pendidik di suatu lingkungan. Di lingkungan belajar untuk mengembangkan potensi diri peserta didik, dan pendidik di suatu lingkungan belajar untuk mengembangkan potensi diri peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kontrol diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dilakukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan inklusi. Nah, pendidikan inklusi ini adalah pendidikan yang memberi kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi khusus untuk belajar bersama dalam satuan pendidikan reguler. Di Indonesia, pendidikan inklusi ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009. Lanjut ke jawaban nomor 8. Nomor 8 ini tentang analisis pendidikan. Nah, pendidikan di Indonesia saat ini itu sangat memprihatinkan. Nah, hal ini tuh dibuktikan dengan data UNESCO tahun 2000 tentang peringkat indeks pengembangan manusia atau Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan juga penghasilan per kepala. Data tersebut tuh menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia itu menempati urutan ke-102 pada tahun 1996, ke-99 pada tahun 1997, ke-105 pada tahun 1990, dan ke-109 pada tahun 1999. Nah, menurut survei Political and Economic Risk Consultant atau IERC, kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Nah, data yang dilaporkan oleh The World Economic Forum Swedia pada tahun 2000, Indonesia itu memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia itu masih terancam. Mungkin hanya itu saja jawaban UTS yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.